Hai semua, Assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Mama Aurin, seorang ibu rumah tangga yang hidup di desa dan mempunyai 3 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan dalam kondisi tetap sehat dan semangat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat teman-teman, terima kasih ya yang udah like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Kali ini aku akan share ya teman-teman, 5 kebiasaan yang bisa bikin hidup kita jadi cepat kaya ya dalam kehidupan rumah tangga. Yang pertama, menabung dan berinvestasi. Sisihkan sebagian pendapatan kita untuk masa depan. Investasikan uang secara bijak, misalnya dengan saham, obligasi, properti, dan reksadana. Di sini kita harus pintar-pintar menyisihkan uang ya teman-teman. Kita itu diharuskan menabung setiap harinya, entah itu sedikit ataupun banyak ya, terserah teman-teman yang mempunyai uang. Misalkan cuma punya uang 10.000, nggak apa-apa, kita sisihkan dari pendapatan kita tabung sehingga kita dapat menyisihkan uang dari sisa-sisa uang belanja ya, sehingga uang kita bisa terkumpul suatu saat nanti. Begitu juga dengan investasikan uang kita secara bijak, misalnya dengan saham, obligasi, properti, dan reksadana ke perusahaan-perusahaan ataupun ke perorangan ya teman-teman. Yang kedua, berwirausaha. Berani berwirausaha ya. Manfaatkan media sosial untuk berjualan ataupun jual produk yang laku jika kita tahu ilmunya. Di sini kita harus bisa berwirausaha, maksudnya kita itu bisa berani berwirausaha sendiri ya teman-teman. Misalnya kita berwirausaha mempunyai produk itu membuat makanan, umpamanya keripik pisang atau home industry gitu. Keripik pisang kita bungkusi di rumah dan kita beri stempel dengan produk kita, maka kita punya usaha, yaitu yang dinamakan wirausaha atau biasanya wira swasta ya. Itu bermacam-macam ya teman-teman. Banyak diantaranya berwirausaha seperti membuat keripik, usaha buat kue, usaha pokoknya yang kita itu berusaha sendiri gitu, gak ikut orang lain ya teman-teman. Kita akan enak kalau usaha sendiri, gak ikut orang lain. Kita nggak terikat sama orang. Jadi kita itu mempunyai usaha sendiri sehingga kita itu bebas mau ngapa-ngapain ya, terserah teman-teman. Soalnya itu adalah usaha kita sendiri. Yang ketiga, mengasah keterampilan. Terus mengasah keterampilan ya, belajar hal-hal baru, menjelajahi ide-ide inovatif. Mengasah keterampilan di sini umpamanya kita mempunyai keterampilan menggambar atau membuat sesuatu, ya kita tunjukkan ya teman-teman. Siapa tahu itu
kita mempunyai ide-ide inovatif yang dapat terdorong menjadi keterampilan yang sangat produktif yang diperlukan oleh masyarakat, seperti keterampilan membuat sesuatu, atau keterampilan kerajinan, membuat bunga atau membuat aplak, ya pokoknya suatu keterampilan yang harus kita terapkan ya teman-teman. Jika kita mempunyai keterampilan itu kita terapkan di masyarakat dan kita kasih contoh kepada masyarakat itu untuk mempelajarinya, sehingga muncul atau kita menjelajahi ide-ide inovatifnya ya teman-teman. Yang keempat, menjalani hidup sehat. Makan sehat untuk mengurangi risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, kanker, dan masalah kesehatan lainnya. Berolahraga secara rutin, misalnya berjalan-jalan, naik sepeda, ataupun yoga. Cukup tidur sekitar 7 atau 8 jam setiap malamnya. Ya di sini ini kita harus makan sehat ya teman-teman untuk mengurangi risiko penyakit. Ya tapi jangan terlalu berlebihan gitu ya. Maksudnya di sini kita makan makanan sehat itu makanan yang mengandung 4 sehat 5 sempurna, sehingga kita dijauhkan dari segala macam penyakit, dan itu adalah suatu imun tubuh kita ya teman-teman, untuk menangkal radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita. Dan kita harus rutin berolahraga ya, misalnya jalan-jalan atau naik sepeda. Kita sebaiknya jalan-jalan naik sepeda sore hari atau pagi hari bersama keluarga, bersama pak suami, bersama anak-anak tercinta kita semua. Kita bersepeda ataupun jalan-jalan yang kalau nggak punya sepeda ya nggak apa-apa, jalan-jalan aja, jalan-jalan santai nggak apa-apa. Atau ibu-ibu, bunda-bunda di rumah senam ataupun yoga kalau ada waktu luang ya teman-teman, supaya badan kita itu sehat dan terjauhi oleh penyakit ya teman-teman. Cukup tidur sekitar 7 atau 8 jam. Ya kita ini di sini diwajibkan untuk tidur malam, tidur jam 9 sampai jam 5 pagi ya teman-teman. Itu dilakukan sekali. Soalnya apa? Soalnya tubuh kita memerlukan istirahat juga ya, seperti jantung, hati, lever kita itu membutuhkan istirahat juga ya teman-teman. Kalau kita istirahat, organ kita juga istirahat. Makanya ya teman-teman, jangan sekali-sekali begadang ya. Soalnya kalau begadang itu merusak organ tubuh kita, organ yang seharusnya istirahat. Nah itu nggak istirahat karena orangnya nggak tidur. Jadi organ-organnya itu nggak tidur juga ya, nggak tidur juga, sehingga kita mudah terhingga penyakit dan rentan kena penyakit. Yang kelima, hindari hutang. Hindari penggunaan kartu kredit untuk hal-hal yang konsumtif. Jika harus memiliki hutang, lakukan, tapi harus dengan dan tahu kita dapat melunasinya dengan cepat ya teman-teman. Ya kalau bisa itu kita itu nggak usah hutang ya teman-teman. Kita itu beli seadanya, pingin beli itu kalau ada duitnya aja, kalau nggak ada duitnya nggak usah. Soalnya kalau kita udah terlilit hutang, kita itu bingung gimana bayarnya. Terus apabila hutangnya itu bertumpuk-tumpuk, malah kita itu sulit untuk membayarnya ya teman-teman. Ya kalau bisa itu jangan hutang lah,
kita hindari hutang. Ya nggak apa-apa hutang, tapi harus cepat dilunasi dan tahu keadaan sikon. Kalau hutang itu ya jangan banyak-banyak, itulah sebenarnya aja ya teman-teman. Soalnya di sini kita harus menerapkan ini ya teman-teman di masa ini supaya kita supaya kita cepat kaya ya. Ya itu cuman kebiasaan aja ya. Ya semua ini kita yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Kita miskin kaya itu Allah yang ngatur ya teman-teman. Kita cuma berusaha bekerja dan menjalankan aktivitas kita sebagai umat manusia di dunia. Semua yang mengatur Allah, semua rezeki yang mengatur Allah semua ya teman-teman. Kita cuma di dunia ini menjalankannya aja dan mengamalkan apa yang diajarkan dan berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal. Itulah tips 5 kebiasaan ya yang bisa bikin hidup kita jadi cepat kaya ya teman-teman. Semoga menginspirasi. Lanjut ke video ya. Ini aku bagi-bagi mau buat ini ya teman-teman. Ini anak aku mau berangkat sekolah, mau dibuatin mie yang pakai sayur gitu mah biar sehat. Soalnya katanya mama itu kalau ada sayurnya itu sehat. Ya bener dek, apa itu kalau pakai sayur buah itu sehat semuanya. Jangan makan daging-daging tok ya. Sosis itu nggak boleh ya, dianjurkan ini katanya Pak Dokter itu yang bagus sayur sama sayuran, itu membuat tubuh kita kebal dan imun kita itu kuat, sehingga radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh kita itu terhalangi oleh sayuran. Ini yang menjadi tentara-tentara di dalam tubuh kita ya teman-teman. Tentara-tentara virus kita itu adalah buah dan sayuran, dan yang mempunyai apa itu imun, supaya imun kita kuat sebaiknya kita makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Insya Allah tubuh kita akan terhindar dari segala macam penyakit ya teman-teman. Kalau kita makan sayur dan buah-buahan itu sehat banget ya teman-teman. Apalagi boleh makan daging tapi jangan banyak-banyak ya teman-teman, sedikit aja. Apalagi kalau di usia aku ini sudah menginjak 43 tahun, nggak berani teman-teman makan daging-daging yang berlemak-lemak. Kalau dulu masih umur 21, 22, 23, 25 itu mah berani. Kalau sekarang nggak berani dan teman-teman, sudah pensiun ini sudah berhenti ya. Kalau bisa makan tempe sama tahu aja ya, sekali-sekali ikan nggak apa-apa buat menjaga stamina tubuh agar sehat dan kuat dan berenergi ya teman-teman. Ini mie-nya masih dibuatin ya dia, ini mau dibuat bekal katanya, sama itu ayamnya tadi udah aku goreng ya, dan anak-anak siap untuk berangkat kalau sudah dibuatin bekal. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.